Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa di mana PT Chandra Asri Petrochemical Tbk atau TPIA melalui anak usahanya yang bergerak di bidang infrastruktur PT Krakatau Daya Listrik atau KDL mengembangkan usaha pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menyediakan solusi energi baru terbarukan. Dikutip dari keterangan resmi anak usaha TPIA melalui Direktur Utama Anak PT Krakatau Daya Listrik atau KDL, Danang Haryana mengatakan perusahaan telah berhasil memasang panel surya di berbagai proyek, termasuk industri dan retail dengan total kapasitas listrik energi baru terbarukan mencapai 958 kW peak atau KWP, dan ditargetkan proyek PLTS yang dikerjakan mencapai 3 MW peak atau MWP akan selesai di 2023. Keberhasilan pembangunan panel surya ini dapat menghemat pemakaian listrik hingga 40% per tahun. Selain itu juga dapat mengurangi emisi karbon mencapai 561 ton CO2 per tahun. Perusahaan juga berencana memulai proyek floating PV di Waduk Krenceng PT Krakatau Tirta Industri yang akan dimulai konstruksi pembangunan tahap 1 pada 2024 dengan kapasitas 9,6 MWP dan berlanjut ke tahap berikutnya hingga total mencapai 32 MW peak atau MWP. Sebelumnya Chandra Asri atau TPIA telah mengakuisisi PT Krakatau Daya Listrik atau KDL di awal tahun 2023 sebesar 70% untuk melebarkan jenis usaha pada sektor infrastruktur. Hal ini diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi para pemangku kepentingan sekaligus mendukung target pemerintah dalam mencapai target energi baru terbarukan. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, aksi korporasi TPIA yang juga masuk ke dalam energi baru terbarukan tampaknya juga direspon positif oleh para pelaku pasar, di mana dalam beberapa waktu terakhir dan hari ini TPIA kembali mengalami penguatan di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham TPIA di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 2.590, kemudian 920 mengalami penguatan di 2.670, bahkan di 10.30 ini menyentuh ke level 2.710 dan ini merupakan level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Pukul 12 penguatan lebih ke arah terbatas di penutupan sesi pertama, ditutup di level 2.700 dan di pembukaan sesi kedua level 2.700-an sudah ditinggalkan, masih bergerak di zona hijau, penguatan lebih ke arah terbatas di 2670. Sementara di posisi saat ini beberapa menit jelang penutupan, TPIA bergerak di level yang lebih rendah di 2.650, menguat di 3,11%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham PTIA. TPIA maksud kami dalam beberapa bulan terakhir. Di perdagangan 3 April, TPIA masih bergerak di level 2.300-an pemirsa. Namun di Mei dan Juni lebih cenderung tertekan di 2.100 hingga 2.030. Di Juli mencoba untuk bangkit di 2.100-an. Namun di Agustus dan September lebih cenderung tertekan. Bahkan TPIA sempat menyentuh ke level terendahnya dalam 6 bulan terakhir di level 2.000-an. Namun di sepanjang September, pasca menyentuh level terendah 2.000 tertekan cukup dalam, TPIA mengalami penguatan yang cukup signifikan. Bahkan dari posisi 2.000, posisi saat ini sudah berada di level 2.600-an. Intraday hari ini tadi sempat menyentuh di 2.700-an. Nah, bagaimana dari sisi valuasi, apakah masih menarik atau tidak? Kita coba beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat dari beberapa indikator yang ada, pemirsa. Yang pertama kita akan coba lihat dari posisi price earning ratio-nya atau PER dari TPIA. Ini minus di 17.951,65 kali. Sementara PSR-nya di 7,23 kali, PBV-nya di 5,59 kali. Sementara VCFR-nya di minus di 22,41 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini dan tak ketinggalan nantinya saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.